Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa meminta pencerahan serta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas karunia serta berkat-berkat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bagaimanapun keadaan kami, kondisi kami, situasi kami, bagaimanapun keberadaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan mengizinkan dan semuanya itu boleh terjadi atas berkat serta anugerah Tuhan. Dan hari ini kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang membukakan pikiran kami, hati kami, telinga kami, perasaan kami, emosi kami, mood kami untuk fokus tertuju kepada firman Tuhan. Biarlah telinga kami benar-benar mau tidak sekedar mendengar, tetapi mendengarkan sekaligus melakukan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menghidupi di dalam kehidupan kami, menerangi setiap langkah kami, dan memberikan hikmat kepada setiap keputusan-keputusan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga saudara-saudara kami yang saat ini menyaksikan siapapun mereka, dimanapun dalam kondisi apapun, bagaimanapun keadaan mereka, biarlah Tuhan berbicara kepada mereka semua, masing-masing pribadi, lepas pribadi, Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami dikuatkan, kami menjadi orang-orang yang berbahagia, dan kami menyadari bahwa ada Tuhan Yesus mengasihi kami melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema himpitan pola hidup duniawi. Himpitan pola hidup duniawi. Teks terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 9 sampai 15. Injil Lukas pasal 8 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu. Namun dalam perjalanan hidupnya mereka terimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, himpitan pola hidup duniawi. Tema ini ingin menawarkan sebuah pandangan bahwa kehidupan orang yang beriman itu tidak baik-baik saja selama dia di dunia. Dia akan mendapatkan banyak ujian, banyak pencobaan, banyak godaan, dan dia itu berasa di dalam sebuah himpitan. Di dalam himpitan
berbagai macam pola hidup duniawi. Pola hidup duniawi yang menggiurkan, yang enak-enak, yang membuat orang itu terobsesi, membuat orang-orang Kristen itu begitu berhasrat untuk memilikinya. Ternyata di balik keindahannya itu tersimpan bahaya yang mengerikan. Siapa tidak tahan godaan, siapa tidak tahan ujian, siapa tidak tahan terhadap segala pencobaan duniawi, orang itu bisa terjerembab dan imannya bisa tamat. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Selama kita hidup di dunia, kita akan bertarung. Kita akan bergelut dengan berbagai macam himpitan pola hidup duniawi. Saudara-saudara, keberadaan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini mirip seperti peta Israel. Maksudnya bagaimana? Coba kita perhatikan kondisi geografis di Israel. Israel itu tanah yang subur makmur, penuh dengan susu dan madu. Tetapi kalau kita perhatikan secara jeli, secara letak geografis, dari zamannya Musa keluar dari tanah Mesir, dia mendiami tanah Kanaan, dan di situ dia dikelilingi oleh bangsa-bangsa, dan mereka bersepakat membangun aliansi bersekongkol untuk apa? Untuk menyerang Israel. Jadi Israel negara kecil, tetapi dikepung dengan geopolitik yang ingin menjatuhkan orang Israel. Bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel itu, mereka punya tujuan untuk memerangi, merampas, menindas orang Israel. Jadi di Israel itu peta yang sangat kecil, ramping, tetapi ditekan oleh berbagai macam sisi. Dengan demikian bisa dikatakan keadaan Israel itu seperti sebuah lokasi yang sangat kecil, tetapi dihimpit dengan berbagai macam kepentingan di sekitarnya. Inilah gambaran orang Kristen hari ini, saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus aware, harus memperhatikan, jangan pernah kita punya konsep kalau sudah jadi orang Kristen, ya pasti jaya. Pasti kita itu makmur, pasti kita itu akan berjalan baik-baik saja. Semua urusan akan mulus dan lancar. Enggak. Tetapi justru dalam perkataan Tuhan Yesus itu harus kita hidupi bahwa kita ini diutus ke dunia seperti domba di tengah kawanan serigala. Maka kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar apa? Tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Kita harus menjadi orang yang bijaksana kala kita tengah mengalami himpitan pola hidup duniawi. Saudara-saudara, perikop di sini menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur. Ini sangat terkenal. Jadi pada waktu itu memang daerah Israel itu ada daerah yang dipenuhi dengan daerah-daerah pertanian atau agraris. Maka Tuhan Yesus itu sering mengambil pengajaran-pengajaran atau tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan pertanian atau agraris itu. Nah, salah satunya itu adalah penabur ini ya. Perumpamaan tentang penabur itu jadi tidak seperti pertanian hari ini. Pertanian hari ini kan dicangkul begitu ya, atau dibajak sedemikian, disiapkan lahannya supaya gembur, supaya subur dulu, kemudian ada unsur-unsur di dalam tanah itu biar berkembang dulu, baru ditaburi dan ditanami, kan begitu. Tetapi kalau zaman Israel dulu enggak, saudara-saudara. Keadaan Israel itu tidak seperti kita. Sejauh mata memandang di beberapa daerah itu hijau, isinya sawah. Enggak. Israel itu berbukit-bukit. Hanya sedikit tanah yang datar dan landai. Maka model pertaniannya juga berbeda. Model pertaniannya itu adalah ditabur. Jadi mereka menabur gandum biasanya. Gandum atau jelai atau barley itu ditabur. Nah, makin banyak menabur diharapkan makin banyak yang tumbuh, makin banyak yang tumbuh, makin banyak panennya sehingga bisa memberikan buah yang menghasilkan dan berdampak ekonomi bagi orang yang menanam seperti itu. Jadi semua ditabur.
Berapapun luas itu tetap ditabur, bagaimanapun keadaan batu, kondisi tanahnya, perbukitan, entah itu landai berbatu atau tidak di pinggir jalan, semuanya itu ditabur, dan yang ditabur itu jatuhnya tidak bisa diprediksi. Maka di sini ada beberapa tempat yang menjadi tempat atau lokus benih-benih itu jatuh. Tetapi kita akan memfokuskan ada satu tema yang penting yang berkaitan dengan tema hari ini, yaitu ayat 14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terhimpit. Terhimpit apa? Terhimpit tentang kekhawatiran. Yang kedua, terhimpit dengan kekayaan. Dan yang ketiga, terhimpit dengan kenikmatan hidup. Jadi saudara-saudara, ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan, manakala sabda suci itu ditaburkan, orang itu mendengar, orang itu menangkap, bahkan menghidupi firman itu. Di dalam perjalanan menghayati, menghidupi, dan melibati serta melakukan firman Tuhan itulah, orang-orang Kristen itu kadang-kadang bahkan seringkali menerima godaan atau cobaan yang disebut dengan pola hidup duniawi itu. Misalnya saudara-saudara bicara tentang kekhawatiran. Ada orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kekhawatiran itu membuat imannya itu berhenti. Imannya itu mandek. Karena apa? Ditekan dengan berbagai macam kekhawatiran. Bagi saya ya, kekhawatiran itu sesuatu yang normal. Selama orang itu bisa hidup di dunia, masih hidup di dunia, kekhawatiran itu akan hinggap. Tetapi yang menjadi perbedaan bagi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah ketika kekhawatiran itu hinggap, kita itu hanyut di dalam kekhawatiran itu, atau kita meresponi dengan cara apa? Kehidupan rohani kita melampaui kekhawatiran itu. Kalau orang itu hanyut dalam kekhawatiran, maka imannya itu juga akan hanyut dengan kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu justru menghancurkan kehidupannya. Tetapi kalau ada orang khawatir tetapi imannya itu mantap, dewasa di dalam Tuhan, dia ketika menghadapi kekhawatiran itu hinggap di dalamnya, imannya itu bisa melampaui kekhawatiran itu. Jadi dia bisa mengelola kekhawatiran itu sehingga kala dia merasa khawatir, dia tahu kemana dia harus lari. Orang yang dewasa itu tahu bagaimana ketika kekhawatiran itu hinggap, dia tahu jalan keluarnya. Orang yang dihinggapi kekhawatiran, kalau dia itu dewasa, dia tahu kepada siapa dia harus mengadu dan mengandalkan imannya. Dia itu percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang khawatir tidak bisa menghasilkan apa-apa. Orang yang khawatir biasanya susah tidur. Orang yang khawatir itu tidak memberikan dampak positif apa-apa di dalam kehidupan kita. Tetapi itu serta-merta saudara-saudara tidak menghilangkan rasa khawatir kita. Kalau orang hidup ya kabar buruknya itu apa? Orang itu pasti pernah merasakan khawatir. Apa kabar baiknya? Kalau kita khawatir, kita datang kepada Tuhan Yesus. Supaya iman kita diteguhkan. Kekhawatiran kita tentang Tuhan itu diteguhkan. Keraguan-raguan iman kita itu diteguhkan. Kebimbangan atau iman pengajaran kita, relasi kita kepada Tuhan, keyakinan kita yang terombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran itu, kalau kita datang kepada Kristus, dibuat mantap. Tuhan akan mengokohkan iman yang terombang-ambing. Melalui Kristus, iman yang dibangun di atas pasir itu, saudara-saudara, diubahkan menjadi iman yang dibangun di atas batu karang. Teguh, mantap, tangguh sampai akhir mengikut Yesus. Apa yang membuat saudara hari-hari ini merasa khawatir? Saya sendiri punya pergumulan dan kadang-kadang kalau saya berpikir seperti itu, saya khawatir, saudara. Ada banyak hal yang saya khawatirkan. Bahkan kalau ngelem-ngelem sedikit begitu ya, saudara-saudara.
menghibur diri. Saya ini berhak khawatir kok. Nah, itu sudah masuk jebakan setan. Khawatir itu tidak bisa dinihilkan. Khawatir itu tidak mungkin steril di dalam diri kita. Tetapi kabar baiknya, kala kita khawatir, ada Tuhan Yesus yang membuat kekhawatiran itu menjadi sebuah jaminan dan keteguhan. Himpitan yang kedua itu adalah kekayaan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, khususnya Injil, Yesus mengajarkan bahwa harta itu adalah mamon. Bahkan ditutup ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak dibalik ya. Tuhan Yesus tidak ngomong di mana hatimu berada, di situ hartamu ada. Enggak. Jadi hati, perasaan kita, hidup kita, orientasi hidup kita itu kadang-kadang ditentukan oleh apa? Ditentukan dengan kekayaan. Ditentukan dengan harta. Ditentukan dengan berbagai macam kepemilikan. Apa yang menjadi milik saudara? Harta, benda, sertifikat, popularitas, subscriber, ya. Sekarang itu ada namanya ya digital aset. Ya, aset digital, apakah itu yang menjadi kebanggaan kita? Atau masa pengaruh kita itu luar biasa sehingga dia di mana-mana sebagai seorang pejabat punya masa? Itu juga bagian aset. Saudara-saudara, ada seorang YouTuber jutaan followernya. Kalau followernya itu sudah jutaan ya, subscribernya itu sudah jutaan. Itu banyak uang biasanya. Karena monetisasi banyak iklan macam-macam sehingga YouTuber itu menghasilkan banyak uang. Tetapi YouTuber tersebut pernah mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Dia salah ngomong karena emosi omongannya tidak diatur, tidak dikontrol begitu ya. Orang ini kalau ngomong nggak pakai saringan sehingga apa? Banyak netizen tersakiti lalu ya. Subscriber yang 4 juta itu tinggal 400 subscriber. Berapa itu saudara? Dari 4 juta turun menjadi 400. Apa yang terjadi? Stres saudara. Depresi. Ya. Orang ini benar-benar galau. Orang ini benar-benar stres brutal. Begitu saudara. Apa prinsipnya? Jadi orang itu hatinya itu, pikirannya itu memang disetir dengan hartanya, kekayaannya. Apa yang menjadi kekayaannya? Mengatur hidupnya. Inilah juga yang dimaksud dengan himpitan gaya hidup atau pola hidup duniawi. Jadi saudara-saudara, kalau orang khawatir terus itu duniawi. Begitu juga kalau orang itu imannya dihimpit dengan kekayaan. Hidupnya, hatinya, fokus hidupnya, orientasi hari-harinya itu, makna hidupnya ditentukan dengan barang atau kekayaan yang merupakan sesuatu yang di luar dirinya. Ini banyak saudara-saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu maksudnya jelas. Tuhan Yesus itu mengamati dengan jeli dan tahu dan memberikan pengajaran bahwa harta itu mamon, ya, dan kita itu harus waspada. Kalau enggak waspada, di mana mamon itu berada, hati kita juga di situ. Dengan kata lain, hati kita itu disetir, dimonitor, dipengaruhi, jatuh bangunnya melalui apa? Melalui kekayaan. Saya tidak sedang mengkritik atau mengkampanyekan anti kekayaan, enggak. Tapi justru dalam kekayaan itu mendatangkan banyak godaan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, hati kita akan disetir. Kekayaan itu mewakili sebuah pola hidup duniawi. Orang hidup tidak untuk mengejar kekayaan. Tetapi orang hidup itu memakai kekayaan itu untuk menghidupi Tuhan, menghidupi orang lain dalam nama Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya menguasai kekayaan dan memuliakan Tuhan melalui kekayaan. Bukan justru sebaliknya. Justru kekayaan itu menghantam dirinya.
Ini real, saya katakan saudara-saudara, banyak orang ketika hidupnya itu makin naik, makin terbang, imannya makin jatuh. Hati-hati dan waspada terhadap himpitan pola hidup duniawi yang namanya kekayaan. Yang ketiga, saudara-saudara, kenikmatan hidup. Tidak ada ya orang yang lahir kepengen hidup sengsara. Pasti kepengennya hidup nikmat. Apa-apa itu bisa menikmati hidupnya. Tetapi melalui mimbar ini saya menawarkan kalau saudara mau hidupnya itu makin hidup dan menikmati hidup. Ada satu pribadi yang bisa mengizinkan itu semua terjadi di dalam hidup kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kitab Pengkhotbah itu adalah kitab yang penuh dengan perenungan. Tetapi penuh dengan sindiran. Ya, bahwa kekayaan saudara-saudara, kenikmatan hidup itu sebatas mulut, lidah dan mulut. Ya sudah, nikmat hidup, nikmat makan, selesai. Menikmati hidup ini selesai, besok cari lagi. Melihat ini selesai, besok lagi. Cari ini, healing lagi, udah bosan, cari lagi. Saudara-saudara, kenikmatan yang berulang kalau tidak didasarkan kepada rasa syukur terhadap Tuhan, itu akan membuat sebuah kebosanan. Dan kebosanan itu membuat orang itu menjadi tambah rakus. Dan kerakusan itu yang membunuh orang-orang itu. Jadi kenikmatan hidup banyak ditawarkan oleh dunia. Saudara-saudara, kalau boleh saya perhatikan di sini, kalau bicara tentang kenikmatan hidup itu, orang akan melihat beberapa hal, misalnya individualisme. Individualisme itu kenikmatan hidup yang dicapai melalui apa? Kalau dirinya itu dipuji-puji, disanjung-sanjung, dan semuanya itu terfokus kepada dirinya, self-center, dan menjadi orang yang benar-benar ya ditinggikan. Orang model-model seperti ini sukanya itu dipuji, dihargai. Itu individualisme. Orang ini merasa dirinya itu paling daripada yang lain. Yang kedua itu materialisme. Ya, orang merasakan kenikmatan hidup dengan materi-materinya. Kalau materinya banyak, mobilnya banyak, sertifikatnya banyak, punya jaminan asuransi yang banyak, saudara-saudara. Kalau temannya banyak, itu materialisme. Tidak bisa happy kalau tidak ada materi. Begitu juga ada namanya hedonisme. Hedonisme itu apa sih? Senangnya itu orang ini senang, orang ini happy. Kalau dia itu sedang melakukan acara atau kegiatan yang fun, senang-senang. Orang ini kalau ke gereja, kalau yang dicari pertama itu gerejanya itu fun apa enggak? Gerejanya itu bisa membuat kita itu senang atau tidak? Gerejanya itu ada enggak acara yang bikin seneng-seneng begitu? Nah, inilah orang yang menganut pola hidup hedonisme itu. Sukanya seneng. Kata kuncinya adalah happy-happy, seneng-seneng, hura-hura. Dan yang terakhir itu adalah sekularisme. Sekularisme itu sebuah tatanan hidup atau pola hidup yang meniadakan Tuhan. Enggak dululah ya. Pokoknya kalau ada Tuhan, saya enggak happy. Kalau enggak ada Tuhan, baru saya happy. Kalau saya senang, harus diawali dengan ketiadaan Tuhan. Jadi kalau mau hidupmu bahagia, mau hidupmu senang, enggak usah mikirin Tuhan. Itu loh saudara. Itulah namanya sekularisme. Nah, godaan-godaan ini kalau tidak kita tangani, itu akan membuat iman kita runtuh. Di sini dikatakan apa? Iman itu tidak berbuah, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi saudara-saudara, ketika kita itu mendengarkan firman Tuhan, ketika kita itu menghadap hadirat Tuhan, kalau kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita itu benar-benar mau belajar untuk dewasa, mau belajar untuk berbuah, mau belajar untuk berdampak menjadi murid Kristus yang sejati, ya kita harus menghasilkan buah. Dan buahnya itu buah yang manis, buah yang baik. Bukan buah yang busuk atau buah yang tidak baik. Ada kalanya himpitan pola hidup duniawi ini saudara-saudara memang terjadi di dalam hidup kita.
Dari tiga hal ini, saudara-saudara, himpitan kekhawatiran, himpitan kekayaan, himpitan kenikmatan hidup. Bagi kita, mana yang paling berat? Mana yang sedang kita gumuli hari ini? Mana yang paling mengancam saudara? Atau saudara sedang bertarung dengan ketiga-tiganya? Atau saudara justru merasa, saya kok tidak merasa tiga-tiganya? Nah, harus waspada. Justru di tengah kelemahan itulah iblis itu akan menggoda kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita berpegang teguh pada firman Tuhan supaya kita tetap kuat ketika ada himpitan pola hidup duniawi yang bisa menghancurkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.